SMA Negeri 1 Bandar Surabaya, SMA ku tercinta. Tempat kami belajar dan mengukir prestasi, menempa jati diri. Unggul dan berprestasi dalam iptek dan seni, jujur dan berakhlak mulia. Belajar, berkarya, giat tekun dan rajin, taat serta disiplin demi masa depan yang cerah. Giat tekun dan rajin, taat serta disiplin demi masa depan cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja UKIN, perkenalkan, nama saya Hengki Wijaya. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Bandar Surabaya, Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 23100031. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja atau UKIN di SMA Negeri 1 Bandar Surabaya. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 11.1 dengan materi ketenaga kerjaan. Berikut adalah video UKIN dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semuanya siap. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, Bapak akan mengecek kehadiran peserta didik pada pagi hari ini. Bapak absen dulu ya. Aji? Hadir. Hadir. Aldo Setiawan? Hadir. Citra Wahyuni? Hadir. Dwi Alfiana? Hadir. Excel Guntur? Hadir. Oke, baiklah, untuk meningkatkan jiwa patriotisme kita dan menambah semangat kebinekaan kita, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Francisca untuk maju ke depan untuk dipimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo, anak kita berdiri. Indonesia
Karena nikmat yang luar biasa itu adalah nikmat sehat. Kalau kita sakit, itu kita tidak bisa belajar di sini, berkumpul dengan teman-teman, mengikuti pelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita lanjut, Bapak akan mengecek kondisi ruang kelas kalian. Apakah sudah siap untuk kegiatan belajar? Oke, sampahnya sip, bisa diambil sebelah sini. Ya, aman. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran ekonomi pada hari ini? Oke, sebelum kita mengetahui materi tentang tenaga kerjaan, biar lebih fresh, Bapak punya SBG, ya. Pertanyaannya, negara mana yang hanya ada 2 orang wanita? Ayo. Siapa tadi? Ada? Ayo. Ulang. Negara mana yang hanya ada 2 orang wanita? Apa dok? Ya benar, Italia. Jadi negara yang hanya ada 2 orang wanita itu Ita dan Lia. Oke, boleh hapus. Baiklah, setelah SBG kita akan masuk ke pembelajaran kita. Sebelum materi, Bapak akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi, nanti peserta didik dapat menganalisis masalah ketenagakerjaan dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dan cara mengatasinya. Ya. Kemudian untuk skema pembelajarannya, model pembelajaran kita menggunakan problem based learning atau yang disingkat biasanya PBL. Kemudian metode pembelajarannya diskusi kelompok dan penilaiannya nanti ada penilaian sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Paham ya sampai sini ya? Baiklah, anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Sebelum kita masuk ke ketenaga kerjaan, Bapak ingin review dulu pertemuan kita minggu lalu. Kita membahas tentang apa? APBN. Ya, benar sekali. APBN terbesar di negara kita ini apa pendapat Anda? Oke, sudah paham ya tentang pertemuan minggu lalu ya? Baik, Bapak punya satu pertanyaan ke kalian, ya. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda termasuk tenaga kerja? Kemudian yang kedua, siapa saja yang termasuk tenaga kerja di dalam keluarga Anda? Oke, kalian kan di rumah pulang sekolah ada yang kerja, gitu. Misal, Pak, aku ngapain Pak? Nah, itu termasuk tenaga kerja apa bukan? Misalnya Pak, aku nyuci baju Pak, itu termasuk tenaga kerja apa bukan? Misal ada kakak kalian kerjanya di koperasi misal, nah itu tenaga kerja atau bukan? Ya. Nah, Bapak minta pendapatnya satu penumpang lagi. Yuk, buat jemput tangan, silakan. Ayo, siapa? Gak apa-apa. Yuk. Ayo Pak. Ya, mereka silakan. Pertanyaan pertama, apakah Anda termasuk tenaga kerja? Menurut saya iya. Kenapa? Karena kan kita di rumah itu pasti ada kerjaan, kayak walaupun cuma di rumah nyuci piring tuh, terus kan itu pakai tenaga kerja gitu. Nah, pertanyaan kedua, siapa saja yang termasuk tenaga kerja di keluarga mereka? Kakak, ibu, bapak. Alasannya apa? Kalau kakak kan kerja di perantauan gitu. Kerja Dan bapak di rumah ngarit sama di sawah. Kalau ibu ya beres-beres rumah, bantuin bapak di ladang sama di sawah. Oke. Ada lagi mungkin? Ya, Sob, silakan Sob. Yang pertama, apakah Anda termasuk tenaga kerja? Menurut saya iya, walaupun saya sebagai murid tetap melakukan pekerjaan kecil di rumah, walaupun itu tidak menghasilkan uang. Ya, betul. Kemudian siapa saja yang termasuk tenaga kerja di lingkungan keluarga Yusuf? Ada bapak kerja di ladang, ibu
jaga warung. Ada kakak saya kerja di Kalimantan. Ada kakak saya satu lagi kerja sebagai kerja di ladang Ohang. Wah, ya. Beri tepuk tangan buat Yusuf. Baiklah, lanjut. Bapak punya soal pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian di materi tentang ketenagakerjaan ini. Silakan keluarkan gawainya masing-masing. Kemudian silakan kalian scan QR code di depan untuk mengerjakan soal pretest. Silakan. Baik, silakan dikerjakan pretestnya. Bisa? Ya, diisi namanya, kemudian kelasnya diklik. Itu ada 10 soal. Silakan kalian kerjakan. Ini untuk mengukur kemampuan awal kalian dalam materi ketenagakerjaan ini. Oke, baiklah, kita lanjut ke materi ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan dalam menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kehidupannya sendiri maupun masyarakat. Itu pengertian tentang ketenagakerjaan atau tenaga kerja. Kemudian jenis-jenis tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, yaitu seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu. Nah, keahlian atau pengetahuan ini didapat dari pendidikan formal. Pendidikan formal itu seperti sekolah, kuliah, gitu ya. Contoh seperti dokter, atau guru, atau akuntan, gitu. Nah, ini harus orang-orang yang memang terdidik. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian yang didapat melalui pendidikan non formal, misalkan kursus. Tahu ya kursus ya? Kan ada misal kursus menjahit, gitu kan, kursus misalkan otomotif atau pelatihan komputer, gitu kan. Nah, ini contoh pekerjaannya ada sopir ya, kemudian montir, tukang jahit. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir dari jenis-jenis tenaga kerja ini, yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja ini tidak memerlukan pendidikan formal maupun kursus tadi. Jadi melalui kebiasaan, contoh seperti tukang cuci, gitu kan, nggak perlu kuliah untuk tukang cuci kan, gitu ya. Atau misalkan kuli bangunan atau kuli di pasar dan lain sebagainya. Paham? Nah, oke, kalau paham, Bapak punya satu video ya. Nanti silakan kalian amati video ini ya. Silakan dicatat yang memang perlu dicatat, karena video ini nanti akan berkaitan dengan LKPD yang akan kalian kerjakan. Paham ya? Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini semakin kompleks sebab angka pengangguran di Indonesia tinggi, sedangkan di sisi lain tingkat daya saing atau produktivitas masih rendah. Menurut Wapres, permasalahan ketenagakerjaan diperparah dengan pandemi COVID-19. Selain itu, persoalan ketenagakerjaan disebabkan oleh ketidaksiapan sumber daya manusia Indonesia untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi teknologi. Oleh sebab itu, pemerintah telah menetapkan pembangunan SDM sebagai program prioritas nasional karena kualitas SDM menjadi kunci memenangkan persaingan global. Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri
4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendistruksi beragam sektor kehidupan termasuk industri dan ketenagakerjaan. Oleh karenanya afirmasi kebijakan pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis dan berperan. Oke, kemudian videonya sudah kalian lihat. Bapak akan memberikan satu pertanyaan buat kalian dalam bentuk LKPD. Silahkan nanti kalian scan LKPD tersebut dan silahkan nanti kalian kerjakan. Dari video yang sudah ditampilkan ini tadi, ada yang ingin memberi tanggapan? Silahkan. Saya Pak. Ya, betul, silakan. Permasalahan tenaga kerjaan yang disebabkan oleh ketidaksiapan sumber daya manusia. Ya, beri. Baiklah, silakan kalian bergabung bersama kelompoknya masing-masing untuk nanti kita sama-sama berdiskusi dan juga mengerjakan LKPD. Yuk, silakan pilih anggota kelompoknya masing-masing. Baiklah, anak-anak, sekarang Bapak akan berikan kalian QR code untuk kalian scan untuk mendapatkan LKPD sebagai bahan diskusi yang akan kalian kerjakan dan juga nanti akan kalian presentasikan. Kalian dapat scan QR code ini dan juga Bapak akan membagikan LKPD-nya ke kalian untuk diisi langsung sebagai bahan dari diskusi kalian dan juga nanti akan dipresentasikan ya. Silakan. Oke, silakan. Bapak, LKPD-nya sudah kalian buka semua? Sudah. Nah, silakan kalian di kelompoknya masing-masing, silakan kalian cari dari berbagai macam sumber, baik dari internet, buku cetak, kemudian artikel dan lain sebagainya. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya, boleh pakai apa aja, boleh pakai HP, boleh pakai laptop. Silakan kalian diskusi di kelompoknya masing-masing. Pak? Oke, Bapak akan memantau kegiatan pengumpulan data atau materi dari kalian. Boleh cari dari internet, boleh dari buku, paket, silakan bebas. Kerjaan di bidang tenaga Bapak sambil menilai keterlibatan kalian ya. Indonesia Dari internet kalian ya. Boleh. Sudah dibagi tugas-tugasnya ini, anggota kelompoknya. Sudah tugas masing-masing ya. Gimana? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Baiklah, kalau sudah ya, sudah kalian mengerjakan LKPD-nya, silakan nanti kalian masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi di depan. Siap? Oke anak-anak, karena kalian sudah siap untuk melakukan presentasi,
sebelum kalian melakukan presentasi, kelompoknya biar adil akan Bapak undi. Ya, siapakah yang akan maju untuk yang pertama kalinya? Kita undi. Siap? Kita putar ya. 1, 2, 3. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok siapa? Oke, kita kemudian untuk urutan yang kedua kita undi lagi. Kelompok 3, kelompoknya Yusuf ya? Iya. Oke. Kemudian untuk urutan yang ketiga kita undi lagi ya. Kelompok 4, kelompoknya siapa? Aji. Oke, berarti yang terakhir kelompok 2. Baiklah, untuk urutan yang pertama tadi kelompoknya Miracle, silakan maju ke depan untuk melakukan presentasi. Yuk. Go. Di sebelah sini, silakan. Ayo, langsung begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang ketenagakerjaan di Indonesia yang akan disampaikan oleh saudari mereka. Untuk itu dipersilakan. Jadi yang kami diskusikan yang pertama adalah masalah apa yang ada dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Secara umum, masalah ketenagakerjaan di Indonesia terkait dengan keterbatasan daya serap perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang terus mengalami peningkatan. Masalah ini sudah ada jauh sebelum ramai aksi protes tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan. Berikut sejumlah masalah klasik ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan. Minimnya sumber daya yang berpendidikan juga menyebabkan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Yang kedua, keterampilan, karena masih banyak sumber daya yang belum memiliki keterampilan kerja yang cukup baik. Yang selanjutnya adalah PHK. Masalah PHK ini masalahnya semakin meningkat atau semakin banyak ketika di pandemi corona kemarin, karena banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan-karyawannya. Yang selanjutnya yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Lalu yang selanjutnya solusi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut, yaitu yang pertama perencanaan tenaga kerja makro. Tenaga kerja makro ini adalah menggunakan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna merangsang pertumbuhan untuk bisa membantu mengurangi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi dan sosial baik yang berskala nasional, daerah, dan juga sektoral yang dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Yang kedua yaitu perencanaan tenaga kerja mikro. Lain halnya dengan tenaga kerja makro, perencanaan tenaga kerja mikro memiliki ruang lingkup yang lebih kecil. Ruang lingkup yang dimaksud di sini adalah hanya sebatas lingkup instansinya saja, baik itu pemerintahan swasta maupun perusahaan swasta, baik itu pemerintahan maupun perusahaan swasta. Dalam hal pengertian antara perencanaan tenaga kerja makro dan mikro memiliki persamaan. Dalam hal perencanaan pekerja mikro,
Pengertiannya adalah perencanaan ketenagakerjaan yang sistematis dalam suatu instansi pemerintah maupun swasta. Berikut ini adalah beberapa bentuk usaha guna mengatasi masalah ketenagakerjaan. Yang pertama, kebijakan pendidikan. Melalui pendidikan dan juga latihan, kita diharapkan mampu meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan baik dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang baik. Yang kedua yaitu kebijakan lapangan pekerjaan. Pemerintahan harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Misalnya pemerintah membuka lowongan pekerjaan khusus pegawai negeri. Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong pihak swasta untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Yang terakhir yaitu kebijakan pengupahan. Kebijakan yang satu ini juga sangat penting dilakukan agar pekerja mendapatkan upah tidak terlalu rendah. Upah yang terlalu rendah bisa berakibat pada tingkat pendidikan, kesehatan, dan produktivitas dalam bekerja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, kami persilahkan untuk bertanya. Saya sebelumnya mohon maaf izin bertanya. Saya Miss Ramanda dari kelompok 2 ingin bertanya. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan kesempatan kerja? Mungkin itu pertanyaan dari saya, cukup. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Misra. Jadi kesempatan kerja adalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi pencari pekerja yang dibuka oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Jadi gimana untuk Mesra, apakah sudah paham? Mungkin itu saja sudah cukup. Terima kasih untuk kelompok 1. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Baiklah, untuk urutan presentasi yang kedua itu adalah kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul ketenagakerjaan yang akan disampaikan oleh Bisu. Oke, saya di sini sebagai pemateri. Jadi setelah melihat video yang kami diskusikan tadi, yang pertama, sebutkan masalah apa yang ada dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, angka pengangguran di Indonesia tinggi, sedangkan di sisi lain daya saing atau produktivitas masih rendah dan berpahan dengan pandemi COVID. Selain itu, persoalan ketenagakerjaan disebabkan oleh ketidaksiapan sumber daya manusia Indonesia untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi teknologi. Jadi, sumber daya manusia di Indonesia kita ini tidak siap dengan kemajuan zaman. Jadi, akan terjadi angka pengangguran yang terlalu tinggi karena di Indonesia sendiri SDM-nya sangat-sangat rendah, bahkan berada di peringkat 47 dunia. Yang kedua, kualitas tenaga kerja yang rendah. Ya, tadi pertanyaannya kan apa yang dimaksud tentang kesempatan kerja. Oke, Pak luruskan sedikit. Kesempatan kerja itu adalah ketersediaan lapangan pekerjaan
yang disediakan oleh pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan. Nah, jadi kalian misalkan nanti sudah lulus kuliah, nah kalian mencari pekerjaan tuh. Nah itu kesempatan kerja kalian misal yang dibuka oleh pemerintah itu di BUMN. Nah itu adalah kesempatan kerja gitu, yang disiapkan oleh pemerintah maupun perusahaan-perusahaan. Gitu ya Bapak luruskan. Paham anak-anak? Baiklah, setelah kalian melakukan presentasi tadi, Bapak ingin mengetahui pemahaman-pemahaman kalian tentang materi kita kali ini. Bapak sudah siapkan post-test atau tes terakhir ini. Silakan kalian scan barcode-nya untuk kalian mengerjakan post-testnya. Silakan. Sudah di-scan? Bisa? Ya, baiklah, silakan kalian kerjakan. Oke, baiklah anak-anak Bapak, sekarang kita simpulkan kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Ya, kita sama-sama menyimpulkan apa yang kalian dapat dari pelajaran kali ini tentang ketenaga kerjaan. Yuk, tenaga kerja adalah, ya apa? Ya, silakan. Tenaga kerja adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Betul. Baik untuk dirinya sendiri ataupun masyarakat. Kemudian ada 3 jenis tenaga kerja. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Yang kedua terlatih. Yang ketiga tidak terdidik dan tidak terlatih. Kemudian contoh tenaga kerja terdidik ada guru. Ya, kemudian contoh tenaga kerja terlatih kemudian tidak terdidik dan tidak terlatih bangunan, guru ya. Oke, kemudian masalah tenaga kerjaan yang ada di Indonesia tadi, yang pertama rendahnya pendidikan ya, sumber daya manusia gitu ya. Solusinya apa? Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun sekolah-sekolah formal gitu ya. Kemudian yang kedua, apa lagi masalahnya? Masuk sumber daya manusia di Indonesia tidak siap dengan kemajuan zaman. Jadi itu menyebabkan pengangguran. Solusinya apa? Mungkin dengan mengikuti pelatihan atau mengikuti semacam khusus untuk mempermudah. Baik, tenang. Ya, jadi untuk pertemuan kita berikutnya atau minggu depan, Bapak akan menjelaskan tentang pengangguran. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang pengangguran. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Silakan kalian istirahat. Bapak Ali, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.